masyarakat. Wakil presiden itu kewenangannya keren. Kewenangannya sama dengan presiden, tapi waktunya kapan? Pada saat diberikan mandat dari presiden atau presiden dalam kondisi berhalangan tetap. Nah, itu baru boleh dia. Tapi menurut Pak Subhan mampu nggak Gibran membangun Papua dengan berbagai macam? Kita ngomongin tugas yang sudah diwenangkan deh. Kalau tadi kan nggak boleh karena nggak dimandatkan. Nah ini dimandatkan nih. Iya, kalau dimandatkan saya nggak yakin mampu. Saya nggak yakin. Kenapa tuh Bang? Karena terlalu rumit Ya, itu persoalan di Papua. Itu tadi. Gibran. Dia menyebut suku bangsanya nggak bisa. Iya kan? Itu aja. Saya nggak melihat dia pintar atau bodoh nggak, tapi Fitri, Hafid bisa nilai. Bagaimana menyebut suku bangsa yang ribuan kita nggak bisa, namanya nggak bisa. Kenapa Pak Prabowo juga tidak digugat ijazahnya, kan lulusan luar negeri juga? Nah, itu menarik itu. Kalau Pak Prabowo itu udah melewati pasal itu. Karena Pak Prabowo sekolah di dalam negeri. Iya. Ada akbil ya. Iya. Udah lewat itu. Kalau ijazah karena formilnya diminta, maka harus ditampakkan. Ya harus ada itu sebagai syarat administratif gitu ya. Tapi kan di negara ini memang sudah dikenal ya, kalau kata netizen ya, kalau syarat-syaratnya aja bisa dimanipulasi, apalagi cuma ini yang berbahaya. Jadi kayak udah semacam ya, legalan ketika kita melihat legalitas atau misalkan orang dalam, bahasanya orang dalam itu dikasih jabatan segala macam, kita yang di bawah juga akan merasa bahwa wah kita nggak bisa berusaha kalau misalkan nggak ada orang dalam nih gitu. Kayak udah biasa aja gitu. Saya punya ide atau saran bahwa pintu masuk kepada semua jabatan itu kan KPU. Nah, dia harus bisa menjadi penyaring di situ. Tapi yang terjadi sekarang harus lebih canggih. Nggak bisa. Kenapa? Ada relasi kuasa gelap tadi itu. Kalau sekelas KPU terintervensi, ini kan dampaknya kemana-mana kan? Iya. Hasil pemilu, iklim demokrasi. Nah, Cak Han sendiri melihat apa yang harus mungkin direformasi ya dari KPU? Udahlah, saya udah bilang saklek aja, mundur lah orang-orang KPU itu. Ganti yang baik-baik lah. Ini jujur Mas Subhan, banyak banget nih di YouTube pertanyaan rame banget gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Burhanuddin 61 Udin. Kenapa Pak Prabowo juga tidak digugat ijazahnya, kan lulusan luar negeri juga? Nah, itu menarik itu. Kalau Pak Prabowo itu udah melewati pasal itu. Karena Pak Prabowo sekolah di dalam negeri. Iya. Ada akbil ya. Iya. Udah lewat itu. Ada fasenya. Tapi ini kita ngomong, ini kalau ijazahnya terbukti palsu ya, baru kita tadi berpolemik bahwa KPU nih begini harus mundur segala macam. Tapi ini kan masih proses hukum ya. Tapi istilahnya kita mengumumkan pendapat, jangan sampai KPU kita ini benar-benar terdistorsi ya. Digembosi dengan relasi kuasa gelap seperti Mas Subhan bilang ya. Jadi gini, kalau ini kan perbuatan melawan hukum. Nanti andai kata, ya kita berandai-andai dikabulkan. Berarti kan ada perbuatan melawan hukum yang disandang oleh dia, oleh orang itu. Kalau nggak mundur ya keterlaluan, ya kan? Gitu. Itu menurut saya. Ini udah pertanyaan menarik banget nih Mas. Apa tuh? Coba. Dari Ika Sulistia Putra. Pak Subhan, KPU tuh kalau misalkan melihat gugatannya Pak Subhan akan melindung di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Lulus luar negeri tidak punya ijazah tapi tidak punya ijazah SMA tapi punya ijazah sarjana. Nah ini gimana tuh? Ini kontradiksi juga. Karena kan memang walaupun kesan ini palsu tapi dia kan punya ijazah sarjana. Sarjananya diakui. Sarjananya diakuin gitu. Tuh? Itu ada apa presiden, ada calon anggota DPRD yang di Surabaya itu sama. Pendidikannya semua di luar negeri. Dari PSI kalau misalnya itu. Dicoret itu nggak boleh. Harus sekolah
harus sekolah apa paket C. Oh, Nah itu contoh bahwa peraturan KPU nomor 9 yang disebutkan tadi nggak ada artinya kalau dia melanggar undang-undang. Oke. Kalau dasarnya saja sudah. Ya, kalau kita lihat nih Cak Suban, Cak Han. Iya. Kalau di Indonesia ini kan sebenarnya syarat ijazah tuh nggak terlalu diperhatikan ya. Kita lihat dulu Menteri Perikanan kita Ibu Susi tidak punya ijazah. Nah, dan sekarang orang lebih melihat ya yang penting kan kinerjanya oke gitu kan. Jadi itu seakan-akan terabaikan. Nah, kalau Cak Han sendiri melihat Gibran ini kinerjanya gimana? Aduh. Saya tadi bilang gini loh. Kecerdasan itu melekat pada orang yang pernah sekolah. Sekarang saya nggak jawab dia pintar atau bodoh. Tapi Fitri bisa bilang, kita minta nama suku bangsanya yang 6, nggak tahu dia. Coba, itu gimana coba? Nah, itu kan pernah kan ada di satu tayangan bahwa diminta untuk menebak menyebut apa? Asam sulfat, bukan? Bukan, menyebut 6 suku bangsa. Nggak bisa deh. Saya nggak bilang dia bodoh atau nggak bilang lah. Tapi kalau misalnya dia berhasil melampaui janjinya 19 juta lapangan kerja, orang kan lupa tuh sama urusan birokrasi segala macam. Gini, tanda-tanda keberhasilan itu Tuhan menciptakan dari awal. Oh, berhasil nih orang. Tapi ada nggak tanda-tanda itu? 19 juta tuh. Malah yang nganggur banyak ini sekarang. Ya bisa kita rasakan sendiri lah kasar gitu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi nggak tiba-tiba Tuhan mentakdirkan orang bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak itu. Harus ada tanda-tanda dari awal tuh. Gitu. Oke. Tapi kalau sejauh ini Cak Han sendiri melihat kinerjanya Gibran gimana? Apakah sudah secara objektif ya, terlepas dari urusan polemik ijazah gitu. Objektif coba. Gini, saya melihat dari hukum tata negara. Seharusnya dia itu diam, nggak bekerja. Dia boleh bekerja kalau dapat mandat dari presiden, atau dia boleh bekerja saat presiden berhalangan tetap atau luar negeri gitu atau berhalangan sementara. Itu wakil. Itu hukum tata negara. Justru kalau sekarang wakil presiden itu kerja itu salah. Itu ngambil kewenangan presiden dia. Tapi kalau misalnya Gibran mau bersumbangsih buat masyarakat dengan membuka lapor wapres dan lain sebagainya itu sah-sah aja kan? Itu menurut hukum tata negara salah. Kalau tidak ada kewenangan yang diberikan dari presiden, itu salah itu. Berarti memang harus kalau misalkan Gibran mau merancang suatu program tertentu, dia harus presiden harus mengetahui dan memberikan izin terlebih dahulu kepada wakilnya gitu ya, seperti itu kan. Iya. Karena gini loh, Undang-Undang Dasar pasal 4 itu menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Jadi semua presiden. Jadi nggak boleh melangkahi ya. Nggak boleh. Ya, walaupun makanya saya bilang masyarakat. Wakil presiden itu kewenangannya keren. Kewenangannya sama dengan presiden. Tapi waktunya kapan? Pada saat diberikan mandat dari presiden atau presiden dalam kondisi berhalangan tetap. Nah itu baru boleh dia. Kalau sekarang dia kemana-mana itu. Tapi kalau dia mau membangun Papua, dia mau ke Papua, itu kalau dikasih mandat boleh. Ya, dikasih mandat. Kalau dikasih mandat boleh ya. Kalau Gibran mau ke Papua. Tapi menurut Pak Suban mampu nggak Gibran membangun Papua dengan berbagai macam? Kita ngomongin tugas yang sudah diwenangkan deh. Kalau tadi kan nggak boleh karena nggak dimandatkan. Nah ini dimandatkan nih. Iya, kalau dimandatkan saya nggak yakin mampu. Saya nggak yakin. Kenapa tuh Bang? Karena terlalu rumit ya, itu persoalan di Papua itu untuk tadi. seorang Gibran? Dia menyebut suku bangsanya nggak bisa. Iya kan? Itu aja. Saya nggak melihat dia benar atau bodoh nggak. Tapi Fitri, Hafid bisa nilai. Bagaimana menyebut suku bangsa yang ribuan kita ini nggak bisa, namanya nggak bisa. Itu argumentasi saya. Patokannya ya. Iya.